Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dani Koiriah Purnomo, Afia Viviana Maharani, dan Dila Agustina akan membahas tentang manajemen produksi terkait produktivitas. Yang pertama adalah definisi produktivitas. Produktivitas adalah ukuran dari seberapa baik kita menggunakan sumber daya dalam pencapaian hasil yang diinginkan. Hasil yang didapatkan berhubungan dengan efektivitas dalam pencapaian prestasi. Sedangkan sumber daya yang digunakan berhubungan dengan efisiensi dalam mendapatkan hasil dengan menggunakan sumber daya yang minimal. Efektivitas yang dimaksud di sini adalah berfokus pada keluaran atau output dari produksi. Efektivitas adalah seberapa besar keluaran yang dihasilkan dari masukan sumber daya yang ada, atau dapat dikatakan seberapa efektif sumber daya yang ada digunakan untuk menghasilkan keluaran yang ditentukan. Berbicara terkait produktivitas, hal ini juga dipengaruhi oleh tenaga kerja. Seorang tenaga kerja yang dinilai produktif jika ia mampu menghasilkan keluaran output yang lebih banyak dari tenaga kerja lainnya dalam satuan waktu yang sama. Dengan perkataan lain, dapat dinyatakan bahwa seseorang menunjukkan tingkat produktivitas yang lebih tinggi bila ia mampu menghasilkan produk yang lebih banyak dengan menggunakan sumber daya yang sama atau lebih sedikit. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, yaitu terdiri dari pendidikan, keterampilan, disiplin, sikap dan etika kerja, kepuasan kerja dari tenaga kerja, dan tingkat penghasilan atau upah yang diberikan dari perusahaan. Selanjutnya adalah rasio produktivitas dan peningkatan produktivitas. Pengukuran produktivitas berhubungan dengan perubahan produktivitas. Pengukuran dapat juga bersifat prospektif dan sebagai masukan untuk pembuatan keputusan strategik. Pengukuran produktivitas adalah penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas. Tujuan pengukuran ini adalah untuk menilai apakah efisiensi. Hal ini berguna sebagai informasi untuk menyusun strategi bersaing dengan perusahaan lain. Merupakan suatu perbandingan antara output dengan input. Formula produktivitas dapat dinyatakan sebagai berikut. Rasio produktivitas sama dengan output per input. Selanjutnya, saya Afia Viviana Maharani akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu menghitung total productivity. Untuk menghitung total productivity atau produktivitas total, kita dapat mempergunakan rumus yaitu nilai pokok produk atau jasa dibagi dengan semua input yang terpakai dikali 100%. Kemudian, yang kedua, perhitungan value. Value merupakan penilaian terhadap suatu produk karena dianggap memiliki kegunaan. Karena jika suatu produk tersebut dianggap tidak memiliki kegunaan atau tidak bisa dipakai, maka produk tersebut dianggap tidak memiliki nilai. Rumus yang biasanya digunakan untuk menghitung value yaitu quality atau kualitas, kemudian ditambah dengan time length atau waktu, kemudian ditambah dengan flexibility atau fleksibilitas kemampuan, kemudian dibagi dengan price atau harga.
Timeline dilihat sebagai perubahan waktu yang terus bergerak maju ke depan. Dalam suatu aktivitas produksi harus memahami ketika suatu pekerjaan produksi dilaksanakan sementara ketersediaan bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi harus dihasilkan atau termiliki secara tepat waktu. Apalagi jika itu dihubungkan dengan pesanan atau order produksi yang harus dilakukan. Kemudian ini contoh kasus produktivitas total. PT ABC mempunyai data dalam satuan juta tentang output yang dihasilkan selama tahun 2018 sebagai berikut. Outputnya total atau nilai produksi yaitu 2.400.000. Kemudian inputnya ada yang pertama input tenaga kerja, upah atau gaji, itu 300.000. Kemudian input material atau bahan baku 400.000. Kemudian input modal 500.000. Kemudian input energi atau bahan bakar 300.000. Kemudian input lain-lain 200.000. Nah, total input adalah 1.700.000. Jadi, menggunakan rumus yang produktivitas total, yaitu output total dibagi dengan input total dikali 100%. Output totalnya 2.400.000 dibagi dengan input totalnya 1.700.000 dikali 100%, hasilnya 1,41. Jadi, nilai produktivitas total sebesar Rp1,41 dapat diartikan bahwa setiap pengguna input total sebesar 1 juta itu menghasilkan output total sebesar Rp1.041.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Agustina, NIM 4011808182. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menghitung cycle time dan maksimum banyaknya stasiun kerja serta menghitung perencanaan produksi. Langsung saja, yang pertama yaitu menghitung cycle time dan maksimum banyaknya stasiun kerja. Cycle time merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan atau menyelesaikan satu unit produk mulai awal proses hingga proses yang paling akhir. Dalam manajemen material, istilah itu mengacu kepada panjang atau lama waktu yang dibutuhkan dari material tersebut masuk ke fasilitas produksi sampai produk itu keluar. Adapun rumus dari cycle time dan maksimum banyaknya stasiun kerja yaitu sebagai berikut. Cycle time sama dengan waktu produksi yang tersedia per hari dibagi dengan tingkat produksi harian. Untuk maksimum banyaknya stasiun kerja yaitu waktu total dari seluruh tugas dibagi dengan cycle time. Nah, cycle time atau siklus waktu itu menjadi penting dalam bidang manajemen produksi karena hal ini itu menyangkut bagaimana melihat dan juga memahami waktu secara betul-betul bermanfaat, terutama mampu mengerjakan suatu pekerjaan secara tepat waktu. Untuk lebih memahaminya, kita langsung saja ke contoh soal. Manajer produksi PT Antara Pasifik memperhatikan beberapa data sebagai berikut, bahwa waktu produksi yang tersedia per hari adalah 10 jam kali 60 menit yaitu 600 menit untuk waktu produktif per harinya, dan tingkat produksi per harinya adalah 65 unit. Untuk waktu total dari seluruh tugasnya adalah 75. Nah, berdasarkan data ini, maka hitunglah cycle time dan minimum banyaknya stasiun kerja. Langsung saja kita menjawab yang cycle time terlebih dahulu. Cycle time tadi rumusnya yaitu waktu produksi per hari yaitu 600 menit dibagi dengan tingkat produksi per hariannya yaitu 65 unit. Cycle time sama dengan 600 dibagi dengan 65. Cycle time-nya yaitu 9 menit per unit. Maksudnya, untuk menyelesaikan satu unit itu membutuhkan waktu sekitar 9 menit. Selanjutnya yaitu menghitung maksimal banyaknya stasiun kerja. Stasiun kerja tadi rumusnya yaitu waktu total dari seluruh tugas dibagi dengan cycle time.
Waktu total dari seluruh tugasnya yaitu 75 dibagi dengan cycle time yaitu 9. Jadi maksimum banyaknya stasiun kerja yaitu 8. Selanjutnya yaitu menghitung perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan suatu proses penetapan tingkat jumlah output barang atau produk secara keseluruhan guna memenuhi tingkat penjualan yang direncanakan dan inventory atau persediaan yang diinginkan. Nah, rumus dari perencanaan produksi yaitu rencana produksi sama dengan buka kurung permintaan total dikurangi inventory awal tutup kurung ditambah dengan inventory akhir. Contoh soalnya, manajer produksi PT Mobil Samudra itu sedang melakukan perhitungan rencana produksi dengan data yang diperoleh di mana permintaan totalnya itu adalah 10.600 unit, kemudian inventory awalnya ada 9.800 dan inventory akhir ada 8.300. Maka berdasarkan data ini, hitunglah rencana produksinya. Langsung saja kita menjawabnya. Rencana produksi sama dengan permintaan total dikurangi dengan inventory awal ditambah dengan inventory akhir. Rencana total sama dengan permintaan totalnya tadi ada 10.600 dikurangi dengan inventory awalnya sejumlah 9.800 ditambah dengan 8.300. Nah, didapat 10.600 dikurangi dengan 9.800 didapat jumlah 800 ditambah dengan 8.300. Jadi rencana produksinya sejumlah 9.100 unit. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi produktivitas. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan.